Bismillahirrahmanirrahim. Kalaulah Ronaldo terkenal dengan shoot-shootnya yang luar biasa, kalaulah Messi terkenal dengan skill-skillnya yang luar biasa, maka Islam terkenal dengan salamnya yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama lil kitabah wal kitabata lil qiraa'ah wal qiraa'ata lil ma'rifah wal ma'rifata lil ibadah wal ibadata lillahi ta'ala. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, itulah kata yang sepantasnya keluar dari lisan-lisan kita, keluar dari mulut-mulut kita sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ialah Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya, yang kaya selain Allah miskin. Ialah Allah Subhanahu wa taala yang maha raja, yang raja selain Allah hamba. Ialah Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat, yang kuat selain Allah lemah. Ialah Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, yang mulia selain Allah hina. Dan ialah pula Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya memberikan kita nikmat, yang tak bosan-bosannya memberikan kita nikmat, tetapi semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa pula kita curahkan kepada baginda kita, suri toladan kita, panutan kita, khatamul anbiya, penutup para nabi, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah nabi yang rela bercucuran darah, yang rela bersamutan pedang, yang rela berhujanan anak panah. Hanya apa? Hanya untuk menegakkan kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Hadirin jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdirinya saya di sini bukan karena tidak disediakannya kursi, bukan karena ingin dikata, bukan karena ingin dipuji, melainkan berdirinya saya di sini saya akan menyampaikan ceramah yang bertemakan dunia ibarat air. Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan dunia yang kita hidup di dalamnya, dunia yang kadang-kadang orang benar-benar bersungguh-sungguh untuk hidup di dalamnya, dunia yang kadang-kadang orang menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya, dunia yang kadang-kadang orang saling bunuh-bunuhan, bahkan sampai membunuh kawan, kerabat, bahkan kedua orang tuanya. Ternyata perumpamaan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala tentang dunia, bahwasanya dunia ibarat air. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di surah Al-Kahfi ayat 45. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama." Dan buatlah untuk mereka perumpamaan kehidupan dunia seperti air hujan yang turun dari langit. Ada perumpamaan menarik tentang ayat ini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan kehidupan dunia dengan begitu banyak macam kesulitan, maralah, kesenangan, kecintaannya terhadap dunia itu bagaikan air hujan yang turun dari langit. Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala mengatakan, yang pertama, ketahuilah bahwasanya air tidak akan menetap pada suatu tempat. Dia pasti akan turun mengalir ke daerah yang paling rendah. Begitulah dunia
yang tidak pernah menetap pada suatu keadaan. Kadang seseorang di atas, kadang seseorang di bawah, kadang seseorang di pertengahan, kadang seseorang benar-benar sempit dunianya. Tetapi setelah sejam kemudian, bahkan 5 menit kemudian, dia menjadi orang yang paling diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah dunia. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan begitulah hari-hari yang kami putar antara manusia. Quran surah Al-Imran ayat 140. Kadang kita sakit, kadang kita sehat, kadang kita lemah, kadang kita kuat. Ini membuat kita akan lebih tahu hakikat kehidupan dunia yang kadang kita mendahulukannya dibandingkan hak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karena air akan bergerak dan akan habis. Begitulah dunia. Yakini baik-baik saudara-saudara sekalian, dunia yang Anda perjuangkan sekarang, bahkan sampai memeras keringat, menerjang hujan, menahan panas, yakinilah dia akan habis, dia akan musnah, dia akan punah, karena kehidupan dunia bukanlah kehidupan yang abadi. Yang ketiga, Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala mengatakan, karena air tidak ada seorang pun yang masuk ke dalamnya dan tidak basah. Begitulah orang yang terkena godaan dunia. Semua manusia pasti terkena godaannya dan terperosok ke dalamnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa innahu lihubbil khairi lasyadid." Dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya terhadap harta. Subhanallah. Semakin tua umurnya, semakin keriput wajahnya, kecintaannya dan kerakusannya terhadap dunia itu semakin tinggi. Hadirin jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, ketahuilah bahwasanya air jika sesuai dengan porsinya, dia akan sangat-sangat bermanfaat, menumbuhkan tumbuhan, menghijaukan tanaman. Tetapi jika lebih dari kadarnya, dia akan menjadi banjir yang membahayakan. Begitulah dunia. Kalau kita menggunakannya, memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, maka ia akan sangat-sangat bermanfaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala yamla'u jawfa bani Adam illa turab." Wahai anak Adam, wahai anak manusia, ketahuilah jika Anda dikuburkan, tidak ada yang mengisi mulut Anda kecuali tanah. Oleh karena itu, jangan sampai kesibukan dunia membuat kita lupa akan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa sedekah, lupa zakat, lupa zikir, lupa membaca Al-Quran, bahkan lupa solat. Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia adalah kehidupan sementara dan akhirat adalah selama-lamanya. Jangan jadikan dunia di atas akhirat dan jangan jadikan dunia nomor satu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran di surah Al-A'la ayat 16 sampai 17. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Bal tu'thirunal hayatad dunya." Adapun orang-orang kafir mengutamakan kehidupan dunia, wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Maka demikianlah perumpamaan kehidupan dunia yang diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti air hujan yang turun dari langit. Mudah-mudahan kita sebagai orang beriman mengetahui kehidupan dunia, jangan sampai kita tertipu dengan dunia. Hadirin jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ceramah yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada kata-kata saya yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, karena dialah yang memiliki kesempurnaan. Bila ada kata-kata saya yang salah, itu datangnya dari diri saya pribadi dan setan laknatullah alaih. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.